Untuk hari ini kita akan membahas pengalaman kemarin mereka touring bukan 3 negara sih, lebih ke 7 kota yang berbeda-beda. Widih, keren banget. Ini kenapa wajahnya kok pada musam gini nih? kayak mesti wajah kelelahan atau kayak gimana nih? Gimana Mas Rudi, gimana kabarnya? Tanya kabar dulu deh. Alhamdulillah sih luar biasa ya untuk perjalanan minggu kemarin. Ya betul luar biasa sekali. banget sih, dan itu merupakan pengalaman pertama saya juga sih ya. Gitu ya. Ada beberapa sahabat trader juga yang bilang bosnya tuh pengen masuk ke kota-kota tertentu gitu kan. Dan alhamdulillah udah kita lakukan ya di beberapa kota bersama 3 mentor. Makanya tema hari ini kita akan bertanya tentang pengalaman dan mungkin ada saran apa juga yang mungkin bisa kita lakukan ya ke depannya. Halo sahabat trader dimanapun anda berada, balik lagi bersama saya Religi MS di DMAC Podcast Open Your Mind. Oke, sekarang saya udah kedatangan bintang tamu 3 mentor tidak berbahaya. Wih, mantap sekali nih. Karena apa? Untuk hari ini kita akan membahas pengalaman kemarin mereka touring bukan 3 negara sih, lebih ke 7 kota yang berbeda-beda. Widih, keren banget ya, udah kelihatan. Ini kenapa wajahnya kok pada musam gini nih? kayak mesti wajah kelelahan atau kayak gimana nih? Gimana Mas Rudi, gimana kabarnya? Tanya kabar dulu deh. Oke, boleh. Saya aman gak? Ada gak? Kok kayak gak nyala ya? Ya kurang kedengeran. Satu. Nah, ini baru ada guys. Oke, itu nanti bang ya. Gimana coach? Kabarnya coach? Alhamdulillah sih luar biasa ya untuk perjalanan minggu kemarin. Ya betul luar biasa sekali. banget sih, dan itu merupakan pengalaman pertama saya juga sih ya. Gitu ya. Mungkin Pak Syam sama Pak Sony udah pernah lah ya. pernah Betul ya. banget, betul Kalau banget. saya sih itu ya pengalaman baru saya. Oke, mantap ya. 7 kota kan, bener gak sih? Betul, 7 kota ya. Soalnya minggu kemarin saya ngebahas ini bersama teman saya gitu kan. Oh iya betul. Iqbal, ada beberapa sahabat trader juga yang bilang bosnya tuh pengen masuk ke kota-kota tertentu gitu kan. Dan alhamdulillah udah kita lakukan ya di beberapa kota bersama 3 mentor. Makanya tema hari ini kita akan bertanya tentang pengalaman dan mungkin ada saran apa juga yang mungkin bisa kita lakukan ya ke depannya. Oke, buat Coach Sonson sendiri gimana nih keadaannya setelah touring 7 kota nih? Gimana Coach? Oke. Cek masuk ya? Masuk, aman. Bentar, itu tangan masternya masuk kamera. Waduh, Master Chef memang kayak gini ya. Aduh, jalannya keren ya. Gimana? Oke, jadi luar biasa ya. Betul. Luar biasa, jadi di perjalanan sih gak ada capek, gak ada apa-apanya. Iya betul. Pokoknya seru. Justru capeknya kerasanya tuh setelah pulangnya. Iya, setelah betul. sampai rumahnya baru gitu. Kalau misalnya di jalannya ya seneng sih, soalnya kan kita tiap kota ya mampirnya. Betul. Istirahat pertama tuh Tangerang, terus kita istirahat di Jakarta. Betul. Di Jakarta lanjut ke Pekalongan. Yes. Pekalongan Semarang, di Semarang istirahat lagi 2 malam. Betul. Di Semarang Surabaya. Nah, gitu. Waduh, ngeri banget Dari sih. Surabayanya ini sih yang agak ekstrim tuh. Surabaya kemana tuh? Dari Surabaya ke? Jadi dari Surabaya ini sebenarnya kita tuh Surabaya ya, dari Surabaya rencananya kita tuh ke Kebumen. langsung Kediri dan Kebumen. Iya, dari Kebumen. Jumatnya itu ya. Betul. Secara rute. Pada saat kita di Surabaya, pada saat nyampe Surabaya, Ya. sore-sore sekitar jam 4-an nanya tuh ada permintaan dari teman-teman Bali. Oke. Sahabat trader Bali berarti kan? Teman-teman trader Bali lewat trading advisor kami Yes. untuk Mampir sana. mampir. Oke. Mendengar kita ada di Surabaya. Oke. Dan kita pun sebenarnya benar-benar apa ya, sebutnya kaget juga ya. Terus kita lihat map, saya lihat map perjalanan kayak gimana. Ya, kira-kira berapa jam? Jadi analisa perjalanan ya, bukan analisa kandang lagi ya. Iya, Oke, analisa benar. Good perjalanan job. gimana, Bisa juga. Analisa di jalan kayak gimana, udah gitu di jalan cek 9 jam. Ya, saya cek semuanya, dianalisain semua tuh, nggak taunya kita mesti pergi tuh jam 3 subuh. Waduh, cek ke Surabaya kan? Iya, cek Surabaya jam 3 subuh. Jadi kita nyampe Surabaya itu jam 3 sore. Pagi sore. Jam 3 sore. Lalu itu Ketemu member jam berapa malam berarti? malam jam 7. Oke, jam 7 malam. Jam 7 malam ketemu member. Udah gitu jam 7 member. Beres tuh jam 11-nya. Ya jam 11 malam. Beres tuh jam 11 setengah 12 malaman lah. Beres tuh selesai itu ya. Itu juga ya kita pamit izin kan. Kita nggak bisa lama-lama gitu. Betul. Karena jam
3 kita mesti check out Oke, lagi. berarti Surabaya situasinya lagi asik banget tuh kan? Lagi asik banget. Oke, banyak. Ramai banget. Berapa total? Berapa total di Surabaya? Kurang lebih ada 25 sampai 30. 25 trader. Iya. Wih, itu lumayan besar loh dengan kapasitas kita itu maksudnya tuh dalam artian cepet ya. Iya. Kita kan gak ada iming gimana satu minggu Betul. langsung tas gitu Bukan kan. seminar gitu Bukan kan. seminar kan? Seminar. Iya kan? Kita ngafe. 25 orang tuh hampir kesebut seminar loh. Betul. Iya kan di keren-keren Surabaya keren banget ya. Oke, next terus gimana coach? Ya udah deh, situ kan kita dari Surabaya nih, beres ngopi kan, kita minta izin juga pamit duluan Oke. karena jam 3 subuh kita mesti check out lagi. Betul. Udah, dari situ jam 3 subuh check out, lanjut Bali. Di Bali perjalanan Surabaya Bali itu ternyata yang di map itu kelihatan deket. Ah, Pasti jalannya kata 12 jam. setengah Iya, hari dong. Bener sih. Setengah hari kan? Iya, 12 Surabaya jam. Bali ngeri 12 jam. Berarti ini kan pakai kapal kan ya? Iya, Betul. nyebrang. Iya gak sih? Nyebrang kan? Nyebrang. Waduh keren banget 12 jam. nih. By the way Mas Sam kenapa diem aja Mas Sam? Mas Sam kenapa diem aja? Waduh Mas Sam kayak masih kepikiran mungkin nyawa Mas Sam udah di sini, jasanya masih di sana kali ya usia ini. Oke Mas Sam, kalau pertanyaan buat Master Syam nih, dari berapa sih total kota, sorry 7 apa 8? 7. Nah dari total 7 kota menurut Master Syam sendiri, kalau berbicara trader mana yang paling apa ya bisa dikatakan banyakkah atau fanatika atau orang-orang yang menyukai dalam bisnis trading ini, di kota mana tuh? Menurut Pak Syam? Tradernya ya. Ya betul Tradernya tradernya. paling menarik menurut Oke. saya dan orang-orangnya menarik. Oke. Dan apa ya? Ada kejadian lucu juga di Surabaya itu sebenarnya. Oke. Jadi jam berapa ya? Kita nyampe tuh jam 4-an lah. Jam 2 mungkin kita nyampe. Jam 2 sore. Jam Oke. 4 tuh fisik saya tuh udah drop. Waduh. Minum obat dong. Iyalah minum obat lah. Jam 4 sampai ketiduran. Oke. Bangun jam berapa ya? Habis maghrib lah mungkin hampir jam 7-an. Ya. Udah mendingan tuh karena habis minum obat. Turunlah ke bawah. Oke. Mau ngopi lah istilahnya biar segar gitu. Pas turun ke bawah nyampe kafe hotelnya ya. Oke. Pas buka pintu, wah itu udah penuh sama tamu semua yang mau Oke. ketemu kita. Oke. Saya turun ke bawah, yang tadinya mau ngopi langsung ditembak sama 2 rekan saya tuh. Ah gimana tuh maksudnya tuh? Iya ini kan proyektor udah Udah nyala siap. gitu. Oke, udah tinggal presentasi gitu. Padahal belum cuci muka, belum Oke. pakai sendal juga. Ya, akhirnya ya udahlah ngisi. Oke. Nah, itu uniknya ya. Hmm. Surabaya tuh lucunya dan hebatnya teman-teman di Surabaya itu memang ya apa ya, mereka itu udah beda dengan Oke. kota kebanyakan, karena kalau kota kebanyakan tuh masih lebih banyak yang awam. Untuk trading forex ini kalau Surabaya enggak sebetulnya. Hampir semua kalangan tuh udah paham. Udah paham. Oke. Ini yang buat saya yang keempat mungkin ya dari zaman dulu di komunitas tuh ke Surabaya. Dan setiap tahunnya selalu menarik sih. Oke. Hampir nggak pernah sepi untuk tradernya Surabaya. Terakhir saya ya yang ke Surabaya itu 2021 Desember itu kan COVID tuh lagi tinggi-tingginya, Betul banget. lagi genting Betul. banget gitu. Ngadain seminar di hotel dan alhamdulillah dapat izin juga walaupun pengamanannya Waktu lagi Covid ya. ada apa sih aparat Betul. pengamanan. Nah, tapi dalam kondisi seperti itu pun hotel penuh, Oke. ruangan tuh penuh. Surabaya tuh ya beda kan ya. Oke, betul. Ya, itu kapasitas buat 100 orang. Oke. Dan itu penuh. Bahkan ada yang sampai pulang lagi waktu itu. Ya kalau menurut saya jadi kalau yang paling menarik itu ya Surabaya. Surabaya berarti ya. Tradernya banyak banget. Antusias banget juga. Berani juga. Oke. Kebanyakan dari teman-teman di Surabaya itu karena mereka itu ada yang beberapa orang yang udah tahu ini tokernya ilegal. Oh ini money game kayak gitu-gitu. Oke. Tapi mereka masih berani masuk. Ngeri ya. Udah tahu resikonya masih berani masuk. Oh, oke. Cuman hal positifnya dari teman-teman di Surabaya itu walaupun mereka udah berapa kali dimasuki broker ilegal, investasi bodong segala macam, bahkan robot pun banyak sana, tapi mereka itu enggak dan hal apa ya? Semua itu tuh enggak ngerubah paradigma masyarakatnya. Oke. Di Surabaya. Mereka tuh tetap melihat trading forex tuh gede peluang. Oke. Kita aja yang cuman kita aja yang salah masuk kan. Masuknya ke broker yang ilegal, robot yang aneh-aneh kayak gitu lah, gitu. Itu keren di Surabaya. Oke, mantap. Oke, kita coba ngobrolnya kita arahkan, kita mulai terstruktur ya dari 7 kota, maksudnya dari kemana ada 7 kan? Ya. Kalau 7 kita nanti bagi ke beberapa bagian dari 3 mentor ini. Oke, kita mulai dari start tuh di Bandung hari apa, Mas Erwin?
Hari waktu itu tuh? Senin. Senin ya? Senin. Senin. Oke, Senin. Total berapa hari? 7 hari ya? Gue lupa. 7 hari tentunya. Berarti Satu minggu baru nyampe lagi sini? Iya betul. Senin Hah? subuhnya. Senin subuh. Oh saya- iya, satu minggu sama Iya. Senin subuh. Berangkat Senin subuh. Senin pagi. Betul. Nyampe Senin subuh jam? Jam setengah 5. Ngeri sih anjir, mentor Redeemake terbaik emang. Dan Senin paginya langsung live YouTube juga. Langsung live YouTube, guys. Parah, Ada parah, ya, parah. di YouTube. Saking butuhnya, bukan butuh edukasi tapi emang saking kita tuh memberikan fasilitas yang terbaik ya. Betul gak sih terhadap yang terbaik. Oke, kita mulai Senin pagi berangkat Bandung kemana Mr. Wid? Ke Tangerang ya. Oke, untuk tujuan pertama adalah Tangerang. Betul. Oke, tolong ceritakan keadaan di Tangerang seperti apa, Coach? Kalau di Tangerang sih, di sana kan ada ya teman member juga gitu kan. Betul. Total dari berapa? Total di Tangerang berapa orang dulu? Kurang lebih ada 15, 18 ada juga yang teman-teman ibu-ibu kan? Iya, Oh, 18. 18. 18 ada. Gila, banyak loh itu serius. Oke, next. Silakan Coach. Jadi Terus banyak gimana? juga katanya ada ya ibu-ibu lah gitu ya, Oke, ibu-ibu oke. sosialita pengen tahu dan pengen mengenal lebih jauh lagi tentang bisnis trading. Bisnis trading, Gitu. oke. Oke, ya kita langsung aja jelasin apa itu Ya. trading seperti apa, kita jelasin juga gitu kan. Dan ya ramai banget sih, alhamdulillah luar biasa juga teman-teman yang di Tangerang ya sudah ikut nongkrong sama kita gitu kan ya, sambil nongkrong ya sambil sambil bincang-bincang juga tentang trading gitu kan ya. Bukan seminar ya intinya. Ya, ini Kita kan bukan kayak seminar. table talk itu kan ya Betul. di KPKP kan. Betul Oke. betul. Kita ya sambil nongkrong ya sambil nyari cuan juga dari trading gitu kan. betul. Dan ya alhamdulillah juga kita ngerekomendasiin signal juga kan ya. Iya. Oke. Rekomendasiin signal juga dan alhamdulillah kita profit bareng juga di Di sana. Tangerang tuh. Kayak gitu, betul. Oke, nah kalau untuk Tangerang sendiri menurut pendapat coach untuk trader di sana seperti apa kira-kira? Kalau menurut saya sendiri sih untuk teman-teman trader yang di Tangerang ya, Oke. kayaknya sih masih kurang ya Oke, untuk masih kurang. Nah, oke. pemahaman Tentang trading. tentang tradingnya gitu Betul. kan ya. Contohnya ya kemarin aja yang teman-teman yang ibu-ibunya tuh gitu kan ya yang masih pada nanya tuh gitu kan apa itu trading. Oke, Mungkin berarti masih awam berarti ya itu iya ya. betul. Mungkin Oke. sebagian orang ada yang ngeh tuh gitu kan ya trading forex. Oh, ada yang langsung ngejudge judi. Oh gitu. Iya kayak gitu kan. Oke, Gambling gitu kan Oke, ya oke. itu. Ya kita jelasin aja seperti ini dan ya yang terkenalnya itu ya yang mohon maaf ya binary itu. Iya, Kayak kebanyakan gitu. kalau ngomongin Nah, trading itu ya mikirnya. betul Oke, itu oke. langsung ke sana gitu kan ya saya lurusin lagi aja Oke. dan jelasin seperti ini dan perbedaannya seperti apa. Betul, justru tantangannya itulah ya. Betul. Karena kan di Dimek sendiri tujuannya itu merubah stigma masyarakat Nah, kan itu dengan sih. hadirnya kayak kemarin kan. Iya, betul. Dan mudah-mudahan setiap pertemuan itu tuh bisa merubah prinsip mereka juga kan. Nah, Oke. betul sekali. Sip. Oke. Next setelah Tangerang kemana? Setelah Tangerang kita istirahat dulu ya. Istirahat dulu. Istirahat dulu. Istirahat dulu. Setelah istirahat kita ke Bintaro ya. Grogol. Iya itu Bintaro tuh istirahatnya. yang Tangerangnya. Aus nih, Oh, aus nih, jangan beda, Bintaro. jangan beda. Bareng-bareng kan? Bareng-bareng kan? Bareng-bareng kan? Pekalongan, sorry. Pekalongan. Pekalongan. Oke, Jadi pala. Tangerang tuh checkpoint pertama. Checkpoint Tempat pertama. Tidurnya di Grogol. Gak nginep di Tangerang berarti kan? Enggak. Ini di Jakarta. Iya. Oh nginepnya Iya, Jakarta. di Jakarta. Oke, tapi titik pertama itu Tangerang. Cuman Oke. di Jakarta juga saya salah milih. Saya Apa? kan nggak tahu Jakarta kayak gimana Oke, ya. terus? Gitu. Ada yang teratas ya udah saya pilih. Gitu kan. Saya pilih nggak taunya itu adalah Apa tuh? Malah makin utaranya. jauh gitu kan. Malah makin Penginapan jauh. dia makin Jauh jauh dari gitu. Bintaro ke situ lumayan juga setengah jam juga kan. Setengah jamnya malam. Untung Iya, iya. untung malam bukan Untuk malam siang yang gitu kan. macetnya beda kan. Nah dari situ ke Pekalongan jadinya agak jauh. Oke, nah sekarang ceritakan coach dari Tangerang tadi nginep di situ berarti ke Pangawalan tuh hari Selasanya. Atau jam berapa coach? Selasa ya. Coach Hasan? Selasa ya. Selasa. Jam 9. Oke, Jam jam 9. Nyampe Pengawalan jam berapa berarti? Dan Nyampe di sana. Pekalongannya sesuai sih jam 2. Jam 2 sore dan ketemu para trader Pekalongan jam Jam 2 pas. Jam 2 pas. Jam 3 ya? Iya ada. Jam 3. Jam 3-an. Oke, boleh ceritakan kalau di Kota Pekalongan gimana nih? Pekalongan. Pekalongan sama ya gitu. Oke. Kalau misalkan di mana nih? Di Tangerang ada Pekalongan, kalau di Pekalongan ada Mas Halik ya. Iya. Oh, itu yang udah jadi member. Iya. Betul itu teman-teman. Keren ya, di Dimek jadi ada member di beberapa kotanya Iya, itu. jadi awalnya kita tuh begini tuh adalah Gara-gara ada member. silaturahmi dengan Silaturahmi. membernya aja. Oh, paham. Cuma di sisi lain sambil si membernya itu membawa teman-teman yang pengen belajar. Oh, jadi banyak. Oke, paham. Gimana tuh Pekalongan? Pekalongan luar biasa juga ya. Hah? Soalnya kita juga banyak ketemu sama teman-teman Oke. yang dibilang
bukan trader awam, tapi ya mereka pun udah pernah berkecimpung di dunia trading ini. Ini mau izin minum ya? Ayo silakan coach, aman. Cuman dari situ tuh ya mereka kebanyakannya ya oleh scammer kayak robot. Waduh, kebanyakan trading robot berarti kan? Betul. Oke, gimana? Terus ceritanya gimana tuh? Dan dari situ ya saya memberikan analoginya simple lah sebenarnya. Ibu, kalau robot itu, ya ibu bapak robot itu ya sekarang kalau mendengar iklannya emang Pak saya juga tergiur. Betul Gitu. banget. Jangan Bapak. Setuju. Saya pun sebagai trader Tergiur banget. tergiur. Ya, Diam doang dapat duit. asli. Di WD bisa masuk gitu kan. Cuman saya selalu mewanti-wanti dari dulu itu. Hati-hati yang namanya ini tuh seperti money game. Oke. Yang money game itu scamnya antara setahun atau 2 tahun. Scamnya tuh maksimal tuh 2 tahun setengah lah maksimal ya. Oke. Dan udah gitu pasti scamnya itu menjelang akhir tahun atau menjelang lebaran. Gitu. Kenapa? Bakal ada yang namanya ras WD. Oke. Mana akan masyarakat akan WD serentak. Dan itu emang bener kan? Seperti yang kemarin itu lebaran bulan April ya. April, Ya, ya masuk April. April, Januari, Februari itu di-scam-kan. Januari ke Februari, Ke April Januari, 3 Januari bulan. ke April itu 3 bulan. Iya, betul. Februari ke April itu 2 bulan. Iya. Dan di-scam-kan pada saat itu. Gitu. Jadi kan scamnya Nggak nggak langsung nggak lah ya. awal, tapi soal apa maintenance dulu. Betul. Januari maintenance, Perlahan-lahan Februari lah ya. maintenance. Mau narik modal, naik WD profit, dipersulit. nggak bisa. Oke. Gitu. Dan di apa namanya diresmikan scamnya itu di bulan Maret misalnya. Ya. Maret diresmikan scamnya. Oke. Sebenarnya scamnya menurut kami itu scamnya tuh menurut saya itu ya scamnya tuh scam secara sehat ya, scam secara legal gitu. Emang diskemakan gitu kan? Iya, scam secara legal oleh pemerintah gitu. Oke. Nah, cuman saya memberikan penjelasan ke mereka kalau misalkan saya bilang ibu ikut money game itu nggak salah. Ya. Cuman risikonya besar sama-sama punya risiko. Betul. Bahkan saya memberikan tips. Kalau misalkan emang ada money game, tanya umurnya berapa lama. Yeah. Kalau umurnya baru jangan takut. Oke. Masuk aja. Karena masih lama untuk scam tadi. Betul, sama untuk scam. Keren. Dan setuju. jangan pernah coba-coba untuk kecil dulu baru nanti keluar. Itu salah. Langsung aja gedein, Bu. Oke. Gedein, dapat modal, dapat profit kan. Udah gitu apa? Tarik semua. Udah gitu udah aja. Gak usah masuk lagi Betul. di terakhirnya. Jadi saya memberikan pandangan seperti itu. Oke. Dan mereka pun ya masuk sih. Saya bilang seperti mobil Tesla, Bu, robot itu ya. Mobil Tesla aja yang bisa mobil bawa sendiri, jalan sendiri di jalan nih. Yang mengendarai kan harus tetap punya SIM. Betul. Gak bisa yang bisa mau mobil tapi bisa bawa Tesla tuh gak boleh. Benar. Tetap bakal ditilang dan itu membahayakan penggunanya. Iya, setuju. Dan sekarang ibu ke robot trading. Ibu nggak paham tradingnya, tapi ibu percaya sama robotnya. Kan ini menurut saya tuh adalah ya kali sih mencari uang tuh segampang ini. Ya betul. Ada hal yang harus dipersiapkan ya. Nah itu situasinya di Pekalongan itu orang-orang tuh udah terkena jadi korban atau gimana coach? Udah hampir 99% korban. Kasian juga kan kalau udah kayak gitu kan. Bilang saya itu korban robot bukan 99%, tapi 100% yang ada di situ pada ngomong kayak gitu. Betul. Saya tuh korban robot gitu kan. Robotnya apa? Ini. Oh, bener. Sebenarnya ya mereka tuh di sini tuh merasa yakin. Gitu. Sebenarnya tradingnya nggak salah. Yes. Emang saya aja yang salah masuk lubang. Nah, itu. Oke, dengan adanya 3 mentor kemarin berkunjung ke Pekalongan berarti kan setidaknya itu apa ya memudahkan pemikiran mereka kan ya dalam bisnis trading juga kan. Oke, itu keren banget sih. Oke, next Master Syam setelah Pekalongan kemana berarti? Masuknya tuh Tangerang, Pekalongan, kota ketiga. Semarang, di PSIS Semarang dong ya. Asik. Oke, gimana dengan Semarang Master Syam? Itu hari sorry. Dari Pekalongan berarti masih hari Selasa, nginep dulu gak? Dari Pekalongan tuh langsung kita ke Langsung go. Semarang. Oke, Kita gimana tuh? Nginepnya tuh di Semarang. Oke. Nyampe malam kalau nggak salah. Malam baru nyampe, kita nginep. Besoknya sorenya kita baru di kafe di dekat-dekat hotel ya. Itu juga bagus sih teman-teman di sana ada member Semarang juga ya? kan. Oke. Jadi kita ketemu member juga dan membernya itu dia seorang fighter juga di market forex karena ya sama sih pernah pernah kejeblos juga lah masuk ke ya
yang kayak gitu-gitu ya. Dan sekarang dia mau ngebuktiin kalau di Mix tuh bisa. Oke. Dan sebenarnya belum orangnya ya belum sebulan juga belum ya, tapi udah mulai bisa menghasilkan loh. Dan lucunya kalau kita itu kan hampir di setiap kota itu Tangerang. Ya, Kita OP Pekalongan. bareng, Pekalongan OP bareng, terus semua kota memang seperti itu. Jadi tujuannya adalah kita OP bareng. Heeh. Ya targetnya sih pengennya profit di tempat ya, Iya, pas kita ada di situ. Karena apa? Kita pengen kayak di Tangerang. Oke. Jadi tiap ada member profit, Pembuktian profit. udah profit WD langsung. Oh Cuma iya. sekedar member profit doang. Gitu. Betul. Biar membuktikan udah kita juga Iya. kan. Oke. Kayak di Tangerang juga sama kan, orangnya sebenarnya udah profit dari sebelum kita ke sana. Malah kita paksa untuk WD. WD. Pasti. Kita nggak mau, cuman kasih iming-iming doang. Artinya kayak gitu. Ini bener loh bisa make money di market forex gitu kan. Kita bisa hasilkan uang di market forex gitu. Dan kalau sekedar kita banyak juga loh scammer-scammer yang datang nemuin orang-orangnya di kota-kota tertentu ya. Dan akhirnya dia bisa bikin orang itu profit. Ya, oke. Tapi nggak nyampe WD. Kenapa ya? Karena mereka nggak mau WD scammer itu. Cuman bikin seolah-olah euforianya doang gitu. Yes, Oh iya bisa profit, profit segala macam untung, gitu. Tapi pas orangnya pulang, di WD nggak bisa. Oh my god. Banyak scammer yang gitu. Nah kalau kita mau buktiin kalau kita bukan scammer, kita tuh benar-benar kita todong OP di tempat, kita trading bareng di tempat, kita tungguin sampai profit, sampai WD, sampai profit Ya, udah profit tunjukin kita dulu. ya udah suruh WD. Ya karena WD di kita juga kan cepet ya. Betul banget, setuju banget. WD di kita cepet, jadi ya kita bisa tungguin juga 5-10 menit juga udah masuk rekening. Yes, setuju. Dan berbedanya dengan broker-broker lain, kita buktiin juga kalau di Dimex itu nggak susah buat WD. Bukan nggak susah lagi, malah kita yang nyuruh loh. Hampir setiap ada member yang ketika kita cek akunnya, oh udah ada profit, ya udah WD dulu. Ini udah ada profit ya udah WD dulu. Hampir setiap member seperti itu. Oke, Termasuk Semarang. berarti setiap kota memberikan signal kan di Iya. setiap kota tuh. Nah di Semarang apakah ada member waktu itu? Ada. Ada juga. Oke. Justru Semarang tuh banyak sebetulnya. Cuman yang datang tuh ada beberapa member. Oke. Termasuk ada beberapa non member juga karena kita open. Ya betul. Nggak Free harus juga kan selalu, ya. Free, nggak harus selalu member. Jadi ada yang belum member di Dimex pun dia datang sharing cerita pengalamannya dan ya nggak jauh-jauh lah. Hampir semua pengalamannya tuh kalau nggak kena robot Ya. trading ya Apalagi. money game atau ya kayak gitu-gitulah scammer, pam manager akun. Yes. Yang konsorsium uangnya dikumpulin di trading sama satu Si orang tradernya. ya, ujung-ujungnya juga loss juga yang kayak gitu, nggak akan bertahan lama lah gitu. Itu juga sama aja ya kalau menurut saya. Dan ya overall sih Semarang pun nggak kalah serunya dibanding dua kota sebelumnya, Tangerang sama Pekalongan ya. Bahkan sebenarnya Semarang tuh banyak silent tradernya, banyak trader gede juga Semarang sebetulnya. Dan dari Semarang kita beresnya itu Jam berapa tuh? sore kalau nggak salah, malam gitu. Berarti apa ketemu sore. member tuh jam sore hari. Sore. Ketemunya. Oke, Rata-rata soalnya kan kita beda-beda sore. ya. Oke. Rata-rata sore jam 1 sampai jam 3. Paling sore jam 4 kita ketemu tergantung nyampe di kotanya. Oke. Itu Semarang. Kalau Semarang juga buat saya oke lah, seru-seru. Oke, seru ya. Total berapa berarti di Semarang? Sorry. 15 atau 10 orang lah. 15 10 orang. Karena datang pulang, ada yang datang pulang. Oh, sistemnya gitu. Jadi kalau misalnya diakumulasikan bisa segitu, tapi kan orang ada beda-beda waktunya kan. Karena di Semarang tuh banyak ini ya kerja. Iya, karena kita kan masih jam kerja. Betul. Kecuali Surabaya. Kalau Surabaya langsung banyak. Oh. Udah banyak, udah gitu datang lagi. Kalau Surabaya itu kerennya. Oke, setelah Semarang kemana Coach Widi? Berarti itu di Semarang hari Rabu. Kamis. Udah Kamis. Udah Rabu. Oh, Di Semarang masih Rabu kan. Pertanyaan adalah di Semarang nginep apa enggak? Semarang kita nginep. Nginep berarti nyampe Kamis kan? Betul. Nah dari Semarang nextnya itu kemana? Surabaya. Oh Surabaya. Dari jam berapa check out dari Semarang? Pagi ya jam 9. Pagi jam 9. Semarang Surabaya berapa jam sih? Kurang lebih kita sampai nyampe itu dari jam 9 jam Sama. siang sih 4 jam jam 2. 5 jaman ya. Iya.
Jam 9 nyampe jam 2 siang 2 berarti jam Surabaya. siangan, betul. Oke, dari PSIS Semarang masuk ke Persebaya Persebaya. Surabaya, Betul, bonek Arek gitu ya. arek Surabaya. Karena Arek Surabaya. Oke. Gimana di sana kultur Surabaya saya pengen tahu dulu Wah, nih. Sih. Luar Gimana, biasa gimana? sih kalau di Gimana? Surabaya itu ya kalau menurut saya paling benar-benar paling berkesan banget. Surabaya? Kayak gitu kan iya. Oke, Kita gimana belum tuh? siap pun Ah. itu mereka udah pada nunggu. Kayak gitu udah pada nunggu banget gitu kan di Keren, kafe keren, udah pada nanya-nanyain gitu kan. Ya kita nggak pasang banner atau apa gitu kan. Bukan seminar juga banyak yang nanyain ini di Dimax, ini di Dimax. Ya, betul, ini betul, di betul, Dimax. Silakan masuk. Oke. Itu situasinya di Surabaya di kafe berarti kan atau di, kafe, hotel? Di kafe. Oh, di Kafe hotel. dekat hotel. Kafe yang deket hotel. Iya, pinggirnya. Apa hotel itu? Kafe hotel itu. Kafenya Oh, kafe. hotel. Oh, kafenya hotel. Berarti di hotelnya yang nggak ada kafe kan. Oke, kayak gitu. Mereka udah pada nungguin tuh. Berarti gimana ceritanya setelah datang? Apa yang terjadi? Makanya Master Syam masih kecapean tuh kan? Iya gitu kan. Itu berjalan. Kalau kita kan saya sama Pak Sony sama teman-teman konten juga Oke, Pak Rizka kita duluan ke bawah gitu kan. Kita Oke. udah prepare. Oke. Udah prepare dan ya sambil makan sih. Oke. Sambil makan juga gitu kan. Belum makan Belum makan baru pesen. baru pesen. Oke, terus baru terus, pesen terus. gitu kan ya baru pesen terus datang minum. Makanannya belum ada gitu kan. Udah pada datang tuh. Udah pada ya suruh masuk aja kayak gitu. Ya di sana ya kita jelasin juga dan ada beberapa teman-teman yang masih awam juga ada Oke. dan yang udah trading pengalaman juga udah ada banyak gitu kan ada ada juga member juga gitu kan teman-teman member juga yang datang ke sana gitu. Oke, jadi total di Surabaya sendiri berapa orang tuh? Kurang lebih tadi 25 Hampir sampai 30 ya. Berarti kalau misalnya kayak gitu bisa kita tafsir di antara semua kota yang paling banyak Surabaya. Surabaya. Surabaya Menurut berarti saya kan? Surabaya. Surabaya. Paling ramai itu. Paling ramai juga. Iya. Oke, itu hampir kalau soalnya kan kata Pastor Syam tadi pakai infocus gitu kan. Iya. Itu udah masuk hampir ke ranah seminar kalau Betul, kayak gitu ya alhamdulillah guys. kebetulan ya Kafenya- udah ada di kafenya sana, ada- gitu oh. kan. Kafe support. Support. Disediakan gratis Di gitu. kafenya kayak kafe buat Nonton nobar. bola ya. Tempat bola. Oh, paham. Makanya nampilin candlestick kan. Betul. Di sana berarti analisa juga. Ya, kita presentasi Sorry, di analisa sana juga. sistemnya kayak gimana sih table talk tuh? Sorry, apakah saling bertanya-tanya atau misalkan kayak ngejelasin dulu, trading tuh ini loh candlestick ini gimana sih? Gimana kau coba jelasin? Ya kita ngejelasin dulu ya. Kalau misalkan banyak ya kan kayak yang di Surabaya, ya kita jelasin aja kayak alhamdulillah kebetulan ada infokus gitu kan Ya, ya. betul, ada kalau proyektor, Surabaya, ya betul. udah gitu kan kita jelasin aja dulu yang pertama ya kita jelasin ya kita nggak pelit ilmu juga gitu kan ya. good job. Contohnya misalkan ya pengen tahu pengen belajar teknik 3 candle gitu kan ya. Betul. Kita kasih kayak gitu kan pengen belajar metode moving average gitu Yeah. kan. Kita kasih Fibonacci, kita kasih juga gratis kok. Kayak gitu gratis. Betul, lah. betul. Tanpa kita nih ngasih tahu yuk bayar yuk 50.000 ya Nah, kayak itu. gitu kan. Enggak. Tapi ya udah kita yang Betul. pengen tanya apapun kita jawab gitu Iya, kan. betul, Oke, meskipun itu belum member tadi itu kan. Betul. Cuma beberapa doang kan membernya. Cuma beberapa orang. Widih, keren-keren. Tujuan gitu ke setiap kota tuh kita pengen ngasih manfaat di setiap Yes, kota. yes. Dan apalagi saya pribadi ya. Ah. Paling nggak banget lah kalau edukasi yang berbayar kayak gitu. Oke. Ilmu tuh emang berkurang kalau kita share. Kan enggak. Enggak juga. Betul, keren sih. Oke, nah pertanyaan selanjutnya adalah Mas Ronson, why Bali? Kenapa langsung ke Bali? Padahal di Bali gak ada list kan? Gak ada list kan? Nah, Belum itu dadakan sih. itu bisa kepikiran kayak gara-gara ada yang ngechat kah atau misalkan emang wah Surabaya Bali deket nih, oke kita go aja gitu. Gimana coach? Bisa dijelaskan di Bali? Ngechat kita Bali nggak ada ya. Nggak ada di list kan soalnya. Betul, kan? emang Betul. member Bali sendiri pun kita belum ada. Oke. Yang member DEC ya. Betul, Member betul. Khususnya kita belum ada. Nah tapi dari seminar kemarin Pak Supri di Bali, gitu, akhirnya mereka tuh lebih mengenal lagi Betul. tentang Didi Max tuh, Oke. gitu. Dan melihat poster kita di Surabaya gitu, touring kan. Ya akhirnya mereka chatting ke trading advisor-nya. Oke. Akhirnya kata saya tuh berapa orang emang gitu kan. Ya, kebetulan kan Pak Rizka ya, tim kalian kita gitu. Oke. Ngelisnya tuh. Tapi kita lihat 4 orang. Oke, 4 orang tuh Jadi katanya di kita Bali. kita ngelihat itu banyak atau dikit ya. Yes. Tapi udah 4 orang ya udahlah gitu. Saya juga koordinasi sama teman-teman lainnya kan, terutama sama driver gitu kan. Gimana nih? Kuat nggak? Gitu.
Karena kan saya tanya dulu kuatnya finishing up apalagi pas sama udah drop, apa juga udah drop kan. Pas udah drop. Oh, saya enggak. Situasi paling kuat. Widih. Mariska. Semarang udah aduh Ngeri banget ya, tapi itu gak bisa dipungkiri sih perjalanan aja ya. Oke, nanti kita bahas besar itu. Terus gimana coach Bali itu? ya, Akhirnya saya bilang kan yakin Bali mau nggak nih karena saya gitu Oke, kan. kesepakatan dulu. Kesepakatan dulu Oke, kuat oke. nggak gitu. Oh, benar, Kuat nggak gitu. Dan ke Kebumen ya pada saat sama juga nih Kebumen ini udah bilang udah ngechat Kebumen tuh. Ini kita nanti malam di kafe ini ya. Oke. Gitu. Besok malam di kafe ini ya. Aduh kalau situ. Saya enak kan. Itu memang juga sama Pak. Kalau untuk Kebumen masih tentatif ya antara besok Iya. atau minggu kan situ. Oke. Gitu. Sudah kita diskusi semuanya. Ya udah oke lah gas Bali gitu kan. Karena untuk menjawab penasarannya mereka Oke. gitu atas apa ya atasnya kemarin seminar itu Iya, loh. karena gitu. kita kan sebelum datangnya touring 3 mentor kita udah ada di Dimek duluan Betul, kan, dari ownernya langsung seminar kan. juga, Betul. gitu. Siap. Dan dari gitu ya udah kita ke Bali dan iya betul di Bali juga sama. Meskipun 4 orang yang ngelis tapi 4-4-nya datang gitu dan mereka benar-benar antusias juga. Belajarnya kita benar-benar ngobrol saya malamnya sampai setengah 11 Bali ya. 10.30 Wita gitu. Yes. Dari situ ya udah. Jadi kita pun sampai Bali itu jam 5 ya. Sore iya. Jam 5 sore, sore. jam 5 sore Bali. Jam 5 sore. Udah gitu ada kolam renang, kita kan langsung berenangan. Asik. Saya bilang renang dulu sok. Biar refresh lah ya, biar refresh. Betul Itu banget. Itu bener. Kita berenang udah gitu maghribnya jam 6-nya naik kan. Saya makan sore gitu. Nah pas kita lagi mandi udah siap. Ya sementara belum siap juga sih, belum siap full gitu. Oke. Member udah pada datang. Waduh, sama kan situasinya. Sama. Oke. Sama jadi akhirnya karena kita pun nggak reservasi ya. Jadi mereka kan mengingatnya ini tuh ada seminar di Dimex ya. Pihak hotel pun nggak tahu gitu kan. Ya kan bukan seminar ya, Iya, kalau betul. juga kan. Pihak hotel pun nggak tahu. Jadi Dimex. Gitu. Cuman karena ya sama tim kita juga ngasih ke kita kan. Itu udah pada datang tamu-tamunya. Oke. Ya udah langsung menginstruksikan untuk ya yang udah siap boleh duluan ke kafenya dulu karena Oke. udah datang dari situ baru gitu. Cuman di Bali juga sama ngobrol benar-benar tukar pikiran ya. Iya, iya. Kita bukan ngomongin satu arah enggak, tapi kita benar-benar sharing tukar pikiran nih dua arah nih. Gitu. Ya menarik banget ya. Menarik banget sih. Gitu. Artinya gimana? Mereka tuh cerita tentang kondisinya mereka tuh bagaimana gitu. Dan mereka tuh sangat berharap besar di trading ini. Oke. Gitu. Tapi itu situasinya ini coach, sorry. Yang ketemu di sana tuh trader awam kah atau kayak gimana kebanyakannya di Bali? Kalau misalnya trader awam, saya bilang bukan juga ya. Oke, berarti udah sedikit ininya udah paham. Mereka udah ya. paham. Saya sebut trader lawas juga lah ya. Oke. Gitu karena saya coba cek sedikit tes ya. Dengan yang dulu pada tahu oh berarti ini bukan trader. Oke, baru. benar. Ya cuman karena mereka nggak punya namanya mentor. Ya, betul. Jadi dan nggak punya namanya komunitas. Mhm. Ya jadi mereka tradingnya itu sendiri dan Solo ya trading. udah nggak tahu ada yang salah nggaknya tuh nggak tahu. Ngalir aja gitu. Dan menurut saya itu adalah itu salah Pak. Itu saya pernah ada di posisi itu. Emang Oke. kalau trader itu adalah soal karir. Betul. Pada apa namanya? Pada aktualnya kita nggak bisa seperti itu. Betul. Kita tetap butuh yang namanya ya komunitas untuk saling tukar pikiran. Benar sekali, bisa sendiri ya. Terus nyampe katanya dengar-dengar saya gitu kan di sana, nyampe di Bali itu ada permintaan di Dimex harus buka cabang Bali, ada? Ya gitu. Tiap kota malah. Awal tiap kota. Tiap kota. Kayak Surabaya berarti juga. Tuh. Surabaya gitu. Oh, Surabaya. karena kan Surabaya, sejauh ini Bali. belum ada kan gitu-gitu. Betul, bahkan trader Gimana? Surabaya pun bilangnya begitu. Aneh ya, aneh di Dimex tuh gitu. Kenapa katanya? Biasanya hampir semua broker Ada di setiap kota besar. gitu ya. Semua broker itu biasanya tuh gini, pusat Jakarta dan kota kedua cabang itu adalah Surabaya. Oh gitu. Pasti. Oh kata-kata berarti di Surabaya banyak dong broker. Banyak banget. Yang kita lewatin jalan utamanya itu udah biji ya. Oh gitu. Broker-broker pialang di sana. Iya. Oke. Dan hanya di Dimex aja broker besar yang ada di Surabaya. Begitu bilangnya. Gitu kan ya. Kata mereka seperti itu. Ya Pak doakan aja tahun depan ada. Rencananya sih bakal ada cuman ya tinggal nunggu waktunya aja. Oke. Berarti Surabaya, Bali Betul. juga ya. Bali juga sama, Bali juga sama mereka mengiranya tuh gini. Di Bali ini bagus Pak, gitu. Karena
banyak sekali orang yang uangnya diem gitu. Sekalinya ditawarin menggiurkan kena tipu. Oke. Dan edukasi di Bali pun nggak ada gitu. Jadi mereka tuh bener-bener gimana misalnya tuh masuk trading tanpa mentor, ya gak sih? Solo trading dan gak tau apa palingan ya otodidak aja berarti. Iya otodidak aja untuk di Bali itu ya. Karena Ngeri. mereka mengiranya sana sini tuh selalu bayar. Saya bilang untuk di Dimex pun Pak kita nggak bayar kok. Oke. Untuk edukasi kita jelas lah ada perbedaan antara yang bayar dan apa ya bukan yang bayar tapi ada yang gratis dan gratis bersyarat. Betul. Pasti ada perbedaannya. Kalau misalnya gratis bersyarat, contohnya buka akun kan, jadi Yeah. member kan, Yeah. itu dapatnya semua fasilitasnya. Betul. Tapi kalau misalkan yang gratis, emang benar-benar gratis, bisa langsung ke Bandung. Betul. Kan kita pasti layani di sini juga. Benar. Terus bisa ikut tuh live YouTube-nya tiap pagi. Betul, itu kan gratis. Tuh. Terus edukasi siangnya di sini kita ada juga kan. Yes, benar. Keren sih bener di Iya bang. Jadi kita menjadikan semua fasilitas gratis. Iya, betul banget. Cuman tinggal bapaknya aja yang emang yang namanya gratis, artinya bapak perlu action lebih untuk lebih mendapatkan ilmunya. Iya, betul. Benar itu, Man. Oke, by the way Bali, gak mungkin dong gak liburan, ya gak sih? Liburan kah atau emang cuman ini doang ngajar doang di sana? Liburan gak? Pas saya ngajak ke pantai. Wih, Master Jam mana ngajak ke Pantai pantai Kuta atau kemana Pandawa Bali gitu? Kemana? Liburan gak? Kemana coba boleh dong cerita Master Jam. Liburannya kemana pas di Bali Master Jam? Hah? Liburannya kemana pas di Bali? Berarti lihat sesuatu dong di sana. Iya banyak aurat. Wah, Astagfirullahaladzim. istighfar tapi kan? Istighfar terus. Istighfar di jalan. terus. Sambil diliatin. Sambil liatin ya. Iya, Astagfirullah. Sayang kan. Yang penting kalimat istighfar keluar kan. Iya, tapi Gimana liburan di Bali? Kalau liburan sih dibilang liburan apa ya? Gak juga lah ya itu mah. Karena- Refresh dikit lah ya. Apa ya? Fisik tuh sebenarnya udah mulai nggak fokus sebetulnya. Kelihatan sih Master Jam kalau dari film-film itu aduh kelihatan banget ya. Terus. Nah, kemarin aja hari kedua di Bandung sebenarnya fisik tuh masih berapa persen tuh kira-kira stabil? di badan tuh kayak agak Kurang lah ya. kurang fit. Oke. Terus suara pun kemarin masih hampir hilang gitu, serak banget. Waduh. Tapi di Surabaya di Bali ya, di Kute. Enggak di Kute, kita rehat sejenak tuh di ini. Apa sih? Pantai Pandawa. Pandawa Bali. Oke. Pantai Pandawa kita rehat dulu sejenak, itu pun nggak benar-benar rehat. Karena itu pun kita tetap bikin konten. Oke. Kita bikin ya short video Film, untuk oke. reels kayak gitu-gitu. Rehatnya jujur ya, rehatnya itu kebanyakan malah di mobil malah. Perjalanan ya? Iya. Oke. Rehatnya tuh di mobil. Di mobil tuh baru bisa tidur karena kalau di hotel tuh kita juga tetap tamu ada kan? edukasi. Enggak. Iya. Kalau di kamar lah, Oh, di di kamar kamar. hotel. Itu kan handphone tuh nggak pernah berhenti Oh nyala. ya, setuju. Member di grup tuh nggak bisa Bener. dibiarin kan. Ya. Cuma karena selama kita rapid tour lah kita katakan ya. Itu hampir semua kegiatan edukasi kan kita off dulu kan. Ya. Nah satu-satunya edukasi yang masih berjalan itu ya Signal sama edukasi yang ada di grup. Nah kalau itu kita stop juga, ya berarti kasihan dong member gitu. Di kamar hotel pun artinya kita terus ya kerja juga, Ya. masih kerja di kamar hotel kerja, keluar kamar hotel udah langsung ke kafe. Apalagi kalau di jalan juga rehat kita cuman pas makan sama di mobil. Oke. Karena ya selama tur kemarin mungkin berapa jam ya kita ngabisin waktu di mobil tuh lebih loh dari 2 hari 2 malam di mobilnya aja. Iya di mobil ya perjalanan ya. Jadi pas di Bali itu rehatnya itu paling pas di nyampe pantai, kita tiduran sebentar di pantai. Asik. Ini maksudnya tuh kayak boleh-boleh gitu gak? Ya, cuman kan kalau saya kan nggak kuat ya lihat banyak aurat gitu kan. Aduh, astagfirullah saya tuh. Untuk pakai kacamata. Asik. Untungnya pakai kacamata hitam jadi nggak kelihatan. Gak kelihatan kalau lagi lihat ya. Lihat kiri ini aurat, kanan aurat ya udahlah. Ya udah apa? Nikmatin aja. Nikmatin aja gitu kan. Ya karena ya udah terlanjur lah. Gitu. Udah terlanjur. Yang penting kan nggak Oke, diulang-ulang. Ya, Udah betul, lihat betul. ya udah astagfirullah, Astagfirullah istighfar. aja. Udah gitu lihat lagi. Siap, aman Mister Siap. Oke. Em, Berarti setelah dari Bali, nextnya itu jam berapa berarti di Bali situasi keluar dari check out Bali lah, kota Bali.
Kebumen kan ya? Kebumen ya? Nah, Kemana habis dari Bali? Bali itu check out dulu. Kitanya sebenarnya yang udah lagi mode hemat energi lah. Oke. Karena kita udah nyadar Terus ini ya badan kondisi kita udah mulai turun. Nggak mungkin kita Langsung 100% terus kan. Nah di Bali itu kita udah nyadar ini fisik kita udah harus mulai Istirahat. banyak istirahatnya di Oke. jalan. Gitu. Terus? Dari Bali kita nyebrang di Gilimanuk ya jam berapa? Sore lah nyampe ke pelabuhan tuh sore kalau nggak salah maghriban. Nyebrang, habis nyebrang kita lanjut, nggak berhenti dulu, lanjut ke baru berhenti tuh di daerah Probolinggo. Nah, kita bermalam dulu di Probolinggo. kita di hotel dulu di Probolinggo. Baru besoknya kita lanjut ke Kediri dulu karena ada Kediri. ada member juga di Kediri, Oke, kita ketemu oke. juga. Cuman itu bentar banget, cuman mampir doang makan, ketemu member, abis itu langsung ke Kebumen. Oke. Berarti kota terakhir ya? Kebumen Kediri dulu. Iya kan barusan. Barusan kan Kediri. Jadi sebelum Kebumen tuh pokoknya Kediri dulu kan? Kediri dulu, makan Karena ada dulu. member kan, Ada makan member, cuma makan dulu. sebentar. Oke. Plus kita juga udah butuh banyak rest area gitu. Oke, banyak istirahat lah ya berarti perjalanan pulang tuh soalnya. Nah, tapi nggak nginep, langsung dilanjut abis makan tuh jam 2-an lah sore. Jam 2 sore, oke. Lanjut ke itu Kebumen. Dari Kediri. Dari Kediri itu. Kediri langsung Kediri ke Kebumen berapa jam sih? berapa? 6 jam. 7 jam. Jauh banget. 7 jam. Setiap perjalanan aja 6 jam ngapain aja gitu. Ya Di mobil makanya. ada istirahatnya di situ berarti bener. Benar-benar di mobil istirahat tuh. Di hotel kita jam 2 jam, ya jam 1 jam 2 tuh baru tidur ya. Karena ya sama aja kan sini juga kita hampir nggak pernah tidur di bawah jam 1. Member kan fasilitas member juga kan. Makanya ya kalau di mobil udah simpen atau bikin jadi maps biar handphonenya kepake jadi saya bisa rehat. Nah itu waktu benar-benar istirahat sampai Kebumen pun jam berapa ya malam. Oke. Nah malam tuh nyampe Kebumen itu benar-benar nggak istirahat. Oke, karena kalau gak salah member tuh udah pada nunggu juga Kebumen ya kan? Di depan kafenya ada member temennya member lah cewek. Saya kira waiters. Padahal Langsung nanya, baru turun dari mobil langsung nanya, Bapak dari ini ya, Didimax. Ya kita juga mau gimana, ya udah, ayo langsung naik dan nggak ada rehat sama sekali, langsung buka laptop ngobrol. setelah perjalanan langsung disambut juga sama beberapa member di Kebumen berarti kan? Di depan kafenya udah ada orang Aduh, berdiri. mantap. Saking antusias berarti ya. Nyambut langsung ngajak di rooftop kan ngobrolnya, langsung ke rooftop, langsung buka laptop udah. Paling saya doang yang cuman makan di sana. Oh gitu. Karena saya tuh udah benar-benar mode hemat energi banget. Oke. Nyampe Kebumen tuh udah diem, nggak banyak ngomong, suara pun udah habis, udah serak banget gitu kan. Paling ya makan, perhatiin ngobrol, ada yang nanya baru jawab. Tapi sama seru juga kok. Oke, mantap sekali buat sahabat trader di luar sana. Wah, 7 kota bersama Didimax Mentor Tour gitu kan. Keren banget selama waktu 1 minggu. Rapid tour ya ini? Iya, Senin balik Senin ya. Nyampe ke Bandung tuh jam 5 subuh. Saya dengar kan itu keren banget sih kalau misalkan saya berani bertaruh untuk di luar sana gitu kan. Seluruh Indonesia bahkan kalau ngomongin mentor yang misalkan mengunjungi kota sana sini dalam artian gratis kan Pri kan. Gak ada bayar apapun. Ya itu mungkin bisa dibuktikan oleh kita pribadi ya. Oleh Didimax sendiri. Udah ada seminarnya. Itu ownernya langsung yang datang. Bahkan sekarang mentor DEC Didimax Education Center official gitu kan pusat. Kita keliling kota juga itu sebagai pembuktian bahwa broker kita tuh benar-benar broker yang memberikan fasilitas edukasi juga. Oke, untuk semuanya palingan gini pertanyaan terakhirnya. Untuk beberapa kota tadi 7 kota. Nah, kira-kira kalau misalkan nih keinginan saya pengen tanya dulu deh. Keinginan untuk misalkan penambahan di Didimax pengennya di kota mana dulu nih? Kira-kira Coach Sonson menurut Coach Sonson yang bakalan berkembang. Dari 7 kota dulu deh. Pengennya ya semuanya ya pengennya. Tapi kalau untuk dipilih kota mana menurut Coach Sonson? Surabaya sih. Surabaya. Alasannya kenapa? Itu tadi gitu. Rasanya tuh emang kurang ketika semua broker besar tuh pasti wajib ada di Surabaya. Oke. Karena Surabaya sendiri mereka pasarnya banyak banget trader ya. Trader-tradernya banyak banget dan tradernya pun di berbagai kalangan ada. Contohnya pemain besarnya ada, pemain kecilnya juga ada. Gitu. Cuman pada ujungnya mereka tetap membutuhkan broker yang legal. Betul banget. Gitu. Karena
masalah saya modal itu bukan karena kita nggak ada uangnya, tapi emang gaya tradingnya mereka aja yang biasanya dan mereka belajar dari modal kecil. Itu bukan artinya mereka nggak cukup untuk modal besar, enggak. Oke. Dan Surabaya juga tipikalnya karena Surabaya luas ya, Ya. luas banget. Artinya tuh Jawa Timur tuh gede banget, kota terbesar kedua se Indonesia kan. Dan itu mereka juga sama kemarin yang datang ke kita tuh yang dari daerahnya pun bukan dari Surabaya kotanya. Oh, berarti mereka juga jauh juga lah Mereka ya. Jawa juga tapi datang ke kita. Oke. Gitu, bener-bener bawa tas itu luar biasa. Niat untuk belajar gitu kan. Iya. Dan itu menurut saya adalah kalau misalnya kita membuat Cabang sana. cabang dan tempat edukasi yang benar-benar ada seperti di pusat ini ya, saya yakin di sana bakal lebih meledak. Oke, Surabaya lah ya yang ada. Karena dari Surabaya pun member kita banyak juga ya. Ya. Dan emang menyarankan di sana. Mereka bilang pasarnya Surabaya itu bagus kok. Cuman ya tinggal tunggu waktunya aja lah. Bayangannya udah ada. Emang benar. Bayangannya udah ada. Cuman tinggal emang menunggu waktunya. Oke, siap. Entah tahun depan, entah besok, kan nggak tahu ya. Plannya udah ada kan. Oke, kita doakan aja ya. Semoga didengar langsung sama owner juga nih hari ini ya gak sih? Tapi itu emang udah plan owner kan. Kita Emang bakal buka udah. beberapa cabang juga kan. Terus bahkan plan owner sendiri kan ujung-ujung Indonesia pun ada. Contohnya Yes. seperti Papua dan Aceh itu wajib ada. Betul. Pernah bilang seperti itu. Ya semoga aja DMX makin berkembang lebih baik lagi. Amin. Oke, Coach Widi sendiri tadi kan Coach Samson Surabaya. Kalau Coach Widi selain dari Surabaya di mana kira-kira Kalau DMX menurut cabang? saya sih selain dari Surabaya di Bali. Bali. Bali luar Oke, biasa sih. wah Biar Bali. bisa lihat aurat ya. Oh enggak. Biar gitu tugasnya awal. Bukan itu ya. Gimana? Kenapa Bali? Karena ya tadi ya kalau misalkan teman-teman yang di Bali itu tadi yaitu kurangnya literasi untuk edukasi dari tradingnya teman-teman. Kayak gitu. Jadi ya dan mungkin belum ada ya cabang broker di Bali. Udah ada. Udah ada. Beberapa Oh banyak. ada ya. Tapi gak sebanyak Surabaya kali Oh ya. iya Betul, betul. nggak selengkap di Surabaya. Mungkin ya edukasinya juga mungkin di sana Kurang lah ya. kurang betul. Nah itu sih ya kalau menurut saya Bali pilihan yang luar biasa sih kalau misalkan untuk kantor di cabang. Worth it lah ya, berarti Surabaya, Bali lah ya, oke. Betul. Oke, buat Master Sam sendiri kira-kira setelah Surabaya dan Bali di mana nih bagusnya kalau di DMX buka cabang? Kenapa ketawa gitu? Siap di mana? Di Garut sih. Garut terbaik. Enggak benar gini. Oke, gimana? Oke lah, Surabaya memang kita emang udah ada planning. Betul. Bali juga ada planning. Ya. Medan ada plan. Hmm. Kota-kota besar itu memang umum Ya. dijadikan cabang. Tapi kalau saya melihatnya, saya pribadi ya, harapan saya tuh ada cabang tuh di kota-kota kayak Garut, Kabupaten gitu ya. Tasik, Sukabumi, Cianjur. Kenapa? Kenapa? Coba lihat data-data yang kena robot trading, tipu-tipu oknum-oknum kayak gitu, scammer lah. Kebanyakan tuh orang-orang di kota-kota yang belum teredukasi dengan baik. Ya, oke. Makanya saya berharap di DMX itu juga selain di kota-kota besar, Surabaya kayak gitu-gitu ya, coba di kota-kota yang belum terlalu terjamah juga untuk teknologi dan dunia-dunia kayak gini. Orang-orang seperti teman-teman kita, rekan-rekan kita yang di Cianjur, di Garut, Tasik yang pedalamannya ya, mereka tuh kebanyakan kan punya aset, punya uang segala macam, tapi nggak tahu diputarnya kemana, sehingga ketika scammer masuk gampang banget. Bener. Kasih iming-iming sedikit menggiurkan aja udah langsung masuk. Karena edukasi yang kurang kan? Saya lihat soalnya data-data ini tuh kebanyakan yang benar-benar ketipu banget itu ya teman-teman kita yang dari mohon maaf kota-kota Daerah yang lah ya. pinggiran gitu kan. Makanya saya berharap adalah cabang di Max gitu ya yang ada di entah Garut, Tasik atau misalkan Ciwidey. Betul. Mau gitu kan. Kenapa enggak gitu. Oke, berarti itu maksudnya kayak misalkan cabang-cabang di kota-kota besar, tapi di sisi lain juga kayak daerah kayak itu ada sub-cabangnya lagi juga lah. Yang penting ada kitanya lah ya. Minimal galeri lah. Galeri lah ya, kayak gitu. Oke, biar bisa teredukasi juga ya. Ya bisa mengedukasi biar nggak banyak yang ketipu lah. Karena makin kesini itu makin banyak peraturan, undang-undang segala macam diperketat. Ya para scammer pun makin pinter kan. Ya, betul. Mau nggak mau harus ada orang-orang yang care, yang peduli terhadap masyarakat ini karena biar bisa nunjukin ini trading forex tuh kita bisa make money banget di market ini dan peluangnya gede. Cuman rentan adanya penipuan. Oke, setuju banget.
Oke, buat sahabat podcast dan juga sahabat trader di luar sana, untuk sahabat YouTube, wih keren banget barusan kita udah bincang-bincang bersama 3 mentor tidak berbahaya. Dan untuk minggu ini 3 mentor udah stay di kantor pusat di Dimex Bandung. Yang kemarin-kemarin udah datang ke kantor tapi mentornya gak ada. Ya itu tadilah alasannya, karena mentor mencari kitab suci dulu ke 7 kota. Alhasil sekarang udah ada lagi di sini. Jadi buat siapapun yang pengen belajar tinggal langsung datang aja di Jalan Garuda nomor 88 Bandung. Kita selalu standby bahkan 24 jam kalau misalkan emang pengen mau belajar bersama di Dimek. Jadi sekali lagi thank you buat 3 mentor. Terima kasih udah hadir di acara Dimek Podcast. Dan buat teman-teman juga jangan lupa selalu saksikan acara Dimek Podcast hanya di Dimek Official channel YouTube-nya ya. Betul Pak Konten? Oke, jadi Di itu. Dimex Education Center. Iya, di Dimek Edukasi Sentre katanya gitu atau Itu DC. IG. Ya, itu untuk IG-nya. Jangan lupa juga ada Master Sonson, ada Master Widi dan juga Master Sam. Sekali lagi terima kasih dan akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimek Podcast. Close the door. Open your mind.